Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Perkenalkan, saya Laura Puspa Meliana dengan NRP 2372061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar saya dalam mata kuliah web dasar dengan judul NIMZI. Saya membuat website tentang anime fans website. Latar belakang pembuatan website ini tentu saja karena sebagai tugas besar dalam mata kuliah web dasar, kemudian saya juga ingin belajar lebih banyak, ingin mengeksplor lebih banyak hal tentang materi pembuatan website. Tidak hanya itu, kenapa saya spesifiknya membuat website tentang NIMZI ini, karena saya memiliki hobi suka menonton anime, suka membaca komik, suka membaca webtoon, dan sejenisnya. Sehingga saya memilih untuk menjadikan hobi tersebut sebagai tugas besar agar saya bisa mengupayakan sebaik mungkin dan saya bisa mengerjakan sepenuh hati. Dalam tugas besar kali ini, saya membuat 4 jumlah halaman. Yang pertama adalah indeks HTML. Indeks HTML ini adalah homepage dan landing page dari website yang saya buat. Kemudian page kedua adalah favcharacter.html yang berisikan karakter-karakter dari anime atau dari komik. Yang ketiga ada favanime.html dengan isi ada fitur utamanya yaitu galeri. Kemudian yang keempat adalah favcomic.html yang berisikan list-list dari komik favorit saya. Kemudian fitur-fitur dalam page pertama ada navigation bar tentu saja, kemudian ada image carousel di sebelah sini, ada card JSON di bawahnya nanti, kemudian ada trailer dan ada footer. Untuk page kedua atau favcar.html terdapat navigation bar juga, terdapat footer juga, terdapat image carousel, ada biodata menggunakan table dan aside, juga ada card lagi. Untuk di page ketiga atau favanime.html tentu saja terdapat navigation bar lagi, footer, ada card karena saya suka card, dan fitur utamanya adalah galeri. Galeri ini menggunakan card tetapi tidak seperti card-card pada umumnya. Saya menyesuaikan beberapa hal agar dia tampak cantik begitu. Kemudian juga ada fitur utamanya lagi untuk more info ketika kita mengklik suatu gambar dari galeri tersebut. Untuk di page terakhir, yaitu favcomic.html, terdapat navigation bar, card, collapse, footer JS. Di sini kita bisa melihat carousel yang sedang berjalan atau bergerak secara otomatis karena saya menggunakan data BS interval di sini. Sehingga dia bisa berjalan untuk satu slide-nya itu 3,5 detik. Kemudian di carousel ini terdapat tombol-tombol yang bisa membantu kita untuk menggerakkan slide-nya. Di carousel ini terdapat caption, dan di dalam caption-nya itu terdapat tombol more. More ini berfungsi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gambar yang terdapat di carousel. Seperti misalnya di sini terdapat Gojo Satoru dan dengan deskripsinya this is my favorite anime character. Sehingga jika kita menekan more ini, kemungkinan besar dia itu akan mengalihkan kita ke page favorite anime characters atau page characters. Seperti ini. Kemudian kembali ke home. Di bagian bawah carousel terdapat judul website kita, yaitu NIMZI. Kenapa saya taruh di bawah? Karena saya merasa senang untuk melihat gambar terlebih dahulu daripada tulisan. Jika kita scroll ke bawah lagi, terdapat fitur recommendation. Di fitur recommendation ini, di bagian recommendation, saya membuat card dari Bootstrap dan menggunakan JS serta JSON. Bisa dilihat di sini, terdapat bagian start of cart items JSON, terdapat bagian judulnya atau head dari ini yaitu recommendation, kemudian saya menaruh section ID dan di codingan script JS-nya
kita bisa melihat function untuk membuat card dengan data JSON, mengambil data dari file bernama data seperti ini, kemudian diaplikasikan menggunakan JS untuk membentuk sebuah card. Begitu. Kemudian terdapat tombol-tombol di bagian card-card ini yang tentu saja akan mengalihkan kita atau menyampaikan kita kepada suatu halaman lain. Seperti misalnya di sini terdapat Jujutsu Kaisen, ada tombol si anime. Jika kita mengkliknya, maka kita akan dialihkan ke page animes. Sama halnya dengan tombol di card-card yang lainnya, akan mengalihkan kita ke halaman komik atau webtoon jika diklik. Kemudian di bawah fitur recommendation card ini terdapat fitur trailer atau newest anime trailer. Klik to see, dan di sini terdapat tombol-tombol yang memudahkan kita untuk mencari trailer yang ingin kita tonton. Misalnya kita ingin menonton trailer Blue Lock Season 2, maka tinggal klik aja, tinggal diklik tombolnya, maka dia akan muncul dan bisa kita play. Begitu juga dengan tombol-tombol lainnya seperti Spy X Family, Code White, ataupun Haikyuu Movie Battle of the Garbage Dump. Dan fitur ini saya buat menggunakan JS juga, dan tentu saja menggunakan function-function dari JS. Kemudian di bagian bawah page ini terdapat footer dengan tulis NRP saya dan nama saya. Juga terdapat fitur Contact Me, di mana pengguna atau user dari page ini bisa mencari kontak saya. Saya menampilkan email dan juga IG. Kemudian kita lanjut ke page characters. Di page characters ini terdapat judul top favorite characters. Dan di bawahnya terdapat tombol-tombol yang bisa kita klik juga untuk melihat karakter-karakter favorit saya. Misalnya di yang pertama ada Gojo Satoru dan yang kedua ada Go Eun-hyuk. Tinggal kita klik dan kita akan melihat image carousel di sebelah kiri, serta kita akan melihat nama dari karakter tersebut, webtoon atau animenya dari mana, serta biodata seperti ulang tahun, seperti gender, tinggi, rambut, ataupun mata. Jika kita scroll ke bawah lagi, kita akan melihat sedikit deskripsi atau info perkenalan tentang karakter tersebut. Saya membuat ini menggunakan JS juga dan menggunakan fungsi-fungsi. Bisa kita lihat di sebelah. Nah, di sini saya menggunakan JS untuk menampilkan sebuah fungsi ketika dia diklik. Dan fungsi tersebut ada di sebelah kanan di script.js. Seperti ini, salah satu fungsi Gojo misalnya. Halaman characters. Di halaman characters ini terdapat top favorite characters, terdapat fitur yang paling atas ini, yakni karakter-karakter favorit saya. Ini terdapat seperti yang Anda lihat, di sebelah kiri terdapat carousel. Carousel ini bisa kita klik juga, bisa kita tunggu juga, maka dia juga akan otomatis mengganti gambarnya. Kemudian di sebelah kanan terdapat deskripsi atau biodata, sedikit info tentang karakter tersebut, dan kita bisa menggantinya dengan karakter-karakter lainnya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, ada deskripsi atau sedikit perkenalan tentang karakter tersebut, dan juga ada link untuk mengetahui lebih lanjut tentang karakter tersebut. Jika kita scroll ke bawah, ini terdapat fitur card dan
fitur card ini dibuat menggunakan JSON dan JavaScript. Jika kita mengklik tombol more yang ada di sini, maka kita akan diarahkan ke page lain untuk mengetahui lebih detail, lebih banyak tentang karakter tersebut. Kemudian untuk halaman Animesh, di sini kita bisa melihat fitur galeri. Di sini fitur galerinya itu saya buat menggunakan card juga dengan sedikit penyesuaian. Kemudian jika kita klik gambar-gambar di galeri ini, maka akan muncul informasi, muncul detail gambar, deskripsi, tahun, genre tentang gambar tersebut. Bisa terdapat tombol more juga yang bisa kita klik untuk mengetahui lebih detail lagi tentang anime tersebut. Dan seperti biasa, di bagian atas terdapat navbar dan di bagian bawah juga terdapat footer. Kemudian untuk page terakhir, yakni page webtoon atau page komik, di sini terdapat list dari nama-nama judul-judul webtoon atau komik favorit saya. Jika kita klik, maka dia akan memunculkan seperti ini. Terdapat judul, terdapat gambar, terdapat deskripsi, dan ada 2 tombol di paling bawah di sini. Tombol ini untuk membaca webtoon atau komik tersebut, tentu saja di halaman lain. Kemudian untuk tombol yang lingkaran ini, tanda panah ini, kita gunakan untuk menggulung atau menghilangkan informasi-informasi tadi. Jika kita hover, maka list-list ini bisa mengeluarkan shadow juga. Ini saya gunakan untuk memberikan efek timbul atau efek fokus sehingga kita tidak pusing gitu, lebih nyaman dilihatnya juga. Jika kita ingin melihat yang lain, bisa kita klik tanda panah ke bawahnya juga, dan kita akan melihat informasi-informasi gambar-gambarnya. Berikut adalah tampilan responsif dari website saya. Mohon maaf sebelumnya saya belum menjelaskan tentang navbar. Navbar itu selalu ada di setiap page di paling atas. Sekian dari saya, terima kasih. Dan ini sudah sticky. Kemudian ada satu bagian tombol tulisan terakhir di navbar, yaitu website. Di sini saya menggunakan drop down menu untuk menampilkan website-website untuk menonton anime atau membaca webtoon. Jika kita mengklik watch anime ini, kita akan diarahkan ke Crunchyroll, ke website Crunchyroll. Namun sebelumnya tentu saja ada alert atau pop-up yang saya buat menggunakan bantuan dari Bootstrap untuk meyakinkan apakah kita benar-benar ingin pergi ke website tersebut atau tidak. Jika tidak, kita bisa pencet no, atau kita bisa pencet tanda X juga di pojok kanan atas, atau kita bisa klik di luar saja, maka dia akan menghilang. Namun jika kita ingin melanjutkan ke website tersebut, maka kita pilih yes, maka kita akan diarahkan ke website tersebut. Begitu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan lain dalam presentasi ini. Terima kasih.